Pernah merasa dunia menilai kamu dengan timbangan yang tidak sama? Kalau iya, dengarkan cerita ini, karena mungkin kamu akan menemukan cermin yang tidak kamu duga. Malam itu seorang perempuan duduk di depan 3 layar yang menyala pucat. Tangannya bergerak cepat, seperti menatap potongan puzzle yang ingin segera selesai. Di layar kiri, dashboard bot berputar seperti kipas yang tidak pernah istirahat. Di layar kanan, grafik trending naik seperti roti yang mengembang di oven. Di tengah, ada video permintaan maaf yang baru diunggah dan komentar berjalan seperti parade kecil. Nama perempuan itu Nara, dan ia pernah jadi korban yang tidak didengar. Kini ia menulis skenario yang membuat dunia terlihat rapi, meski rapi itu artinya ada orang lain yang jatuh. Ia tidak berpura-pura suci, ia hanya lelah merasa sendirian. Dulu ia berbicara tentang perilaku kotor di kampusnya, tapi suara itu ditutup dengan senyum palsu. Ia kehilangan beasiswa, kehilangan teman, dan kehilangan rasa aman. Sejak itu, ia belajar satu hal sederhana yang terasa pahit. Kalau kebenaran tidak didengar, orang akan membuat pengeras suara sendiri. Malam ini pengeras suaranya bernama hashtag yang berbunyi tajam. Ia menggabungkan arsip, potongan klip, dan nada kalimat yang terdengar sangat yakin. Ia paham satu hal yang menakutkan dan berguna. Orang sibuk, orang lelah, orang ingin cerita yang mudah dicerna. Ia menyusun cerita yang mudah dicerna dan mudah dicintai oleh amarah. Di saat like bertambah, ia merasa utangnya pada masa lalu sedikit terbayar. Lalu sebuah pesan masuk dari seorang perempuan yang mengaku aktivis senior. Perempuan itu memperkenalkan diri dengan nama yang terdengar hangat di koran dan poster kampanye. Kami butuh bantuan. Agar kasus ini cepat terang, kamu bisa bantu satu dorongan saja. Nara membaca berkas yang dikirim dan banyak bagian terlihat kuat dan rapi. Ada angka, ada kwitansi, ada klip yang terlihat seperti bukti, dan semua tampak masuk akal. Ia bertanya tentang honor, dan jawaban datang secepat notifikasi. Kami tidak kaya, tapi kami bisa menutup biaya operasional. Yang penting publik tahu. Kalimat itu terdengar manis, seperti teh manis yang menutupi rasa pahit di dasar gelas. Nara menimbang, lalu menekan tombol yang menyalakan mesin. Hashtag mulai bergerak, dan nama target muncul di beranda banyak orang. Seseorang yang terkenal karena khotbah soal kebaikan sosial tampak limbung. Video permintaan maaf dibuat dengan pencahayaan lembut dan kalimat yang penuh kata hati. Nara memotong satu bagian yang paling rentan dan menaruhnya di awal thread. Komentar datang seperti hujan yang tidak memberi jeda. Sebagian bersorak, sebagian menuntut lebih, dan semua merasa memegang kebenaran. Nara menatap grafik dan menarik napas pelan. Ia merasa menang, tapi hatinya tidak ikut merayakan. Ia tahu permainan ini akan meminta bayar di akhir. Beberapa jam kemudian pesan lain masuk, kali ini dari akun kecil yang tidak punya tanda centang. Aku ikut kolaborasi di channel itu, aku tidak tahu semua detail, bisakah kamu cek lagi? Nara membaca pesan itu dengan perasaan yang sulit dijelaskan. Ia pernah menulis kalimat yang sama pada masa lalu dan tidak ada yang menoleh. Kini ia yang memegang arus, dan arus selalu ingin bergerak maju. Ia menjawab singkat agar tidak terseret rasa iba. Tetap kuat, pastikan kamu menyimpan semua bukti yang kamu punya. Ia memilih kata yang aman, karena aman adalah baju besi di internet. Kampanye berlanjut, dan sponsor target menarik diri seperti kursi yang ditarik mendadak. Nama Nara tidak diketahui publik, tapi jejaknya merambat di balik layar. Ia mendapat pesan dari seseorang yang mengaku dari brand besar. Kami ingin dukung edukasi publik, kami punya rencana jangka panjang, apakah kamu tertarik mengarahkan isu? Kalimatnya rapi dan tidak menyebut uang secara frontal. Namun Nara bisa membaca maksud yang disembunyikan oleh tata bahasa yang sopan. Ia menawar bukan dengan angka, tapi dengan syarat yang terdengar ideal. Aku tidak akan menutup isu utama, tapi aku bisa mengatur fokus agar lebih jelas.
Ia menulis kalimat itu dengan hati-hati, karena hati-hati adalah cara paling halus untuk menyusun kompromi. Setelah itu kampanye terasa lebih licin. Target yang membayar terlihat kabur di pinggir frame, sedangkan target yang tidak membayar tampak sangat tajam. Orang menyebutnya seleksi alam dan algoritma menyebutnya performa. Dalam hati kecilnya Nara menyebutnya standar ganda yang bekerja senyap. Malam berganti dini hari dan ia menatap klip dari kreator kecil yang tadi mengirim pesan. Aku bukan malaikat, aku hanya cari tempat untuk berkarya, aku akan perbaiki kalau salah. Suara itu tidak sempurna, tapi ada jujur yang tenang di dalamnya. Nara menahan tombol yang biasanya ia tekan dengan mudah. Ia menunggu 1 jam, lalu 2 jam, dan menutup laptop untuk minum air. Ia tahu menunda tidak akan menyelamatkan siapapun, tapi menunda memberinya ruang untuk bernapas. Di saat itulah nama seorang jurnalis muncul di pesan yang lain. Aku mengikuti pola unggahan yang kamu kelola, aku punya beberapa pertanyaan, kita bisa bicara tanpa rekaman. Nara tidak kaget dengan pesan seperti itu, karena pola selalu mengundang mata yang teliti. Ia membuka profil jurnalis itu dan menemukan arsip yang rapi serta nada yang tidak meledak. Nada seperti itu biasanya berbahaya, karena tenang berarti ia sudah lama belajar sabar. Nara menjawab singkat untuk membeli waktu. Aku sedang di jalan, aku akan balas lagi nanti. Malam bertambah sunyi, dan Nara menutup jaringan yang biasa ia gunakan. Ia mengganti server, menghapus cache, dan menata ulang rute data. Ia seperti orang yang menata rumah sebelum tamu yang curiga datang. Sambil menunggu, ia membuka kembali pesan dari aktivis senior yang menghubunginya di awal. Ia memeriksa donatur lembaga itu dan menemukan satu nama yang seperti hantu dari masa lalu. Nama itu berhubungan dengan orang yang dulu membuatnya dibungkam di kampus. Rasa mual yang lama kembali, seperti bau cat di ruangan tertutup. Ia menatap layar dan rasanya dunia mengerut ke satu titik kecil. Ia bisa mundur, atau ia bisa berdiri di atas garis tipis yang dibuatnya sendiri. Ia memilih berdiri, karena mundur berarti kembali ke ruang di mana suaranya tidak ada. Ia mengirim daftar permintaan agar semua berkas baru melewati pemeriksaan silang. Kirim sumber primer, kirim timestamp, kirim konteks yang tidak dipotong. Jawaban datang dengan cepat dan tidak penuh. Kami sedang di lapangan, banyak yang harus diselamatkan, kamu bisa percaya saja pada kami. Kalimat itu terdengar seperti selimut tebal yang menutupi debu di bawah kasur. Nara menyimpan ragu di laci, lalu melanjutkan kerja dengan langkah yang ia kenal. Ia menulis, mengedit, memotong, menata, memberi judul, dan menaruhnya di jam yang paling ramai. Gelombang baru terbentuk, dan orang menyalakan sirene moral di beranda masing-masing. Ada rasa lega yang cepat, seperti minum air dingin setelah berlari, tetapi lega itu tidak bertahan lama. Jurnalis itu kembali mengirim pesan, dan kali ini ia mengundang dengan nada yang lebih manusia. Aku melihat pola jam yang sama, klaster akun yang mirip, dan komentar yang bergerak bersama, aku ingin dengar ceritamu. Nara menatap kata-kata itu dan merasakan pintu kecil terbuka di dadanya. Ia membayangkan 2 tahun lalu saat tidak ada pintu yang terbuka. Ia membayangkan tembok yang ia hantam sampai tangan mengelupas. Ia memutuskan bertemu, bukan untuk menyerah, tapi untuk mengukur ulang jarak antara dendam dan keadilan. Mereka bertemu di tempat sederhana yang menjual kopi dengan nama yang tidak rumit. Aku tidak mau menelanjangi orang, aku ingin menelanjangi cara, kamu paham maksudku. Nara mengangguk, dan itu bukan anggukan yang ringan. Aku paham, tapi orang menyukai cerita yang punya wajah. Jurnalis itu tersenyum tipis seperti orang yang pernah menelan batu kecil. Kita bisa memberi bentuk pada proses, tanpa melempar manusia ke jurang, itu lambat, tapi lebih sehat. Nara mengerti, namun lambat adalah musuh dari performa. Ia hidup di ruang yang menyukai cepat dan cepat membuat banyak hal terlihat benar. Mereka berpisah dengan janji yang tidak ditulis, dan itu membuat langkah terasa ringan dan berat di saat yang sama.
keesokan harinya sebuah teaser muncul di lini masa publik. Besok kami rilis tulisan tentang mesin standar ganda di balik aktivisme digital. Kalimat itu menyebar seperti kabar tentang diskon yang tidak pernah terjadi. Nara memegang 2 tombol beracun, dan keduanya bisa menghancurkan hidup orang lain. Tombol pertama adalah arsip lama tentang jurnalis itu, yang bisa dipelintir jika ditaruh di jam yang tepat. Tombol kedua adalah pengakuan, yang bisa mematahkan nama yang tidak terkenal, tapi berarti akhir dari mesin yang ia rawat. Ia berdiri lama di depan layar yang memantulkan wajahnya sendiri. Wajah itu terlihat lelah, tapi juga keras, seperti batu yang sering dihantam ombak. Ia ingat kreator kecil yang memohon ruang untuk memperbaiki. Ia ingat dirinya yang dulu, yang hanya ingin didengar tanpa harus membakar kota. Ia mengetik kalimat pertama yang berbeda dari biasanya. Kalian suka keadilan yang cepat, aku juga, tapi mari bicara soal cara, bukan hanya soal hasil. Kalimat itu singkat dan jujur kadang lebih menakutkan dibanding marah. Ia menulis lagi, menjelaskan mesin yang selama ini ia pakai untuk mendorong rasa sakit menjadi tontonan. Ada bot yang bekerja, ada klip yang dipotong, ada uang yang mengalir, ada fokus yang diarahkan. Ia tidak menyebut nama orang yang bisa menjadi sasaran, ia menyebut pola yang bisa dipahami. Kalau kamu ingin marah, marahlah pada proses yang menipu, bukan pada wajah yang bisa kamu lempari. Ia menutup dengan kalimat yang ia sendiri butuhkan 2 tahun lalu. Berikan ruang untuk orang yang mau memperbaiki, karena tanpa ruang, kita semua hanya akan mengulang. Thread itu keluar seperti napas yang ditahan terlalu lama. Respon pertama adalah kebingungan yang wajar ketika seseorang menaruh cermin di tengah jalan. Sebagian orang menuduh pencitraan, sebagian orang merasa lega, dan sebagian lain memilih diam. Diam kadang lebih jujur daripada sorak, dan Nara menghargai diam itu. Aktivis senior itu mengirim pesan yang tidak pakai basa-basi. Kamu baru saja melemahkan gerakan, kamu memberi amunisi pada musuh. Kata gerakan terdengar besar, tetapi manusia di dalamnya tetap punya isi perut yang butuh makan. Nara menjawab dengan kalimat yang sederhana dan tidak memancing perang panjang. Kalau cara kita merusak orang yang tidak perlu, itu bukan gerakan, itu balas dendam yang rapi. Pesan itu tidak mendapat balasan, dan itu sudah cukup menjelaskan arah angin. Brand besar menarik tawaran yang tidak pernah ia jawab secara terang. Nama Nara tetap tidak terkenal, dan itu adalah kemenangan kecil yang lucu. Jurnalis itu menerbitkan tulisan tanpa menyebut identitas yang rapuh. Kami belajar dari alat yang dipakai, kami menelusuri pola, dan kami mengingatkan agar publik memeriksa proses. Tulisan itu tidak meledak seperti video gosip, tapi ia bertahan lebih lama di kepala orang yang mau berpikir. Kreator kecil mengunggah video baru dengan suara yang lebih tenang. Aku salah di beberapa bagian, aku sudah belajar, aku tidak akan mengulang, terima kasih karena tidak membakar rumahku. Nara menonton video itu sampai habis, dan ia merasa dadanya tidak sesak untuk pertama kali dalam waktu yang lama. Ia mematikan satu server yang selama ini menelan malam-malamnya. Ia menyimpan satu folder khusus berisi catatan tentang apa saja yang ia lakukan dengan alasan yang terasa mulia. Di atas folder itu, ia memberi nama yang pendek dan jujur. Ia menulis kata cara, karena kata itu yang ia butuhkan agar tidak hilang lagi. Hari-hari berikutnya berjalan lebih tenang, meski uang masuk tidak secepat dulu. Nara belajar hidup tanpa sirene yang memuji langkahnya setiap jam. Ia menemukan ritme yang tidak membuatnya merasa seperti mesin. Ia masih marah pada ketidakadilan, tetapi marahnya sekarang memakai sabuk pengaman. Ia paham bahwa belas kasih bukan musuh dari keadilan, dan keadilan tanpa belas kasih adalah hobi yang kejam. Suatu sore ia duduk di bangku taman kecil dan menatap anak-anak yang berebut ayunan. Ia tersenyum karena ayunan mengajarkan satu pelajaran sederhana yang mungkin kita lupa. Kalau dorongan terlalu keras, orang bisa terlempar, dan itu bukan hiburan yang sehat. Ia pulang dengan langkah ringan yang jarang ia miliki. Di rumah ia menulis satu kalimat untuk dirinya yang lama.
Kau tidak perlu jadi algojo agar suaramu didengar. Kau hanya perlu tahan untuk tidak menelan umpan paling cepat. Kalimat itu ia tempel di dinding dengan selotip yang murahan, karena yang mahal kadang tidak perlu. Malam kembali datang, dan ia membuka laptop untuk bekerja lagi, tapi jenis pekerjaannya bergeser pelan. Ia membuat panduan kecil untuk orang yang ingin bicara, agar tidak terseret arus yang memakan korban kecil. Ia menulis poin yang mudah diperiksa, seperti cara memeriksa tanggal, cara melihat konteks, dan cara menahan jari sebelum memencet kirim. Ia mengirim panduan itu ke beberapa orang yang dulu membantunya dengan cara yang tenang. Ia tidak menunggu pujian, karena pujian seperti gula yang mudah memabukkan. Ia hanya ingin orang tidur lebih nyenyak tanpa harus menyalakan obor di ruang tamu tetangga. Di sisi lain kota, aktivis senior itu menggelar konferensi kecil, dan nada suaranya tetap yakin. Kita butuh suara keras, kalau tidak kita akan kalah. Kalimat itu benar di beberapa hari, dan salah di banyak hari lain, seperti payung yang dibuka di bawah atap. Jurnalis itu menulis lagi, kali ini tentang cara menilai permintaan maaf publik. Jangan jatuh cinta pada edit yang cantik, jatuh cintalah pada perubahan yang bisa dihitung. Kalimat itu berjalan pelan di internet, tetapi pelan bukan berarti tidak kuat. Nara membaca dan menandai bagian yang membuatnya mengangguk. Ia merasa dunia mungkin tidak menjadi lebih baik dalam semalam, tapi jalan kecil menuju sana selalu ada. Ia tidak lagi memuja angka yang naik, ia memuja orang yang bertahan untuk tidak melempar batu. Ia masih punya luka, dan luka itu tidak akan hilang begitu saja. Namun luka yang diakui tidak lagi memerintah dengan tangan besi. Luka itu menjadi guru yang galak, tetapi tidak lagi membawa cambuk. Malam yang lain tiba, dan pesan baru masuk dari seseorang yang tidak ia kenal. Terima kasih karena tidak menjual kisahku untuk rating, aku belajar memperbaiki, semoga kamu juga baik-baik saja. Nara menutup mata sebentar dan mengizinkan dirinya merasa hangat tanpa malu. Ia mengerti sekarang bahwa kemenangan kecil juga pantas dirayakan. Kemenangan kecil itu bernama manusia yang tidak jadi hancur. Dan manusia yang tidak jadi hancur berarti kita masih punya alasan untuk bangun besok. Bila kamu bertanya apa pelajaran dari semua ini, jawabannya sederhana dan tidak memakai kata yang rumit. Keadilan itu penting, tapi caranya lebih penting daripada sorak di kolom komentar. Standar ganda itu tidak tumbuh di istana saja, ia bisa tumbuh di kamar kita kalau kita terlalu suka menang. Kalau ingin marah, marahlah pada cara yang menipu, bukan pada manusia yang mudah diincar. Beri ruang untuk memperbaiki, karena tanpa ruang itu, kita hanya mengganti kursi pelaku tanpa mengganti panggungnya. Dan bila suatu hari kamu memegang mikrofon, ingat satu hal yang Nara akhirnya pahami. Mikrofon itu berat, tetapi bisa menjadi ringan jika dipakai untuk menuntun, bukan untuk mendorong orang jatuh. Terima kasih sudah mendengar cerita ini sampai selesai. Kalau kamu suka, tekan tombol like sekarang, lalu tekan subscribe agar tidak ketinggalan cerita berikutnya. Tulis komentar tentang bagian mana yang paling kamu rasakan, aku akan baca pelan-pelan. Kamu juga bisa berdonasi lewat QR di kanan bawah video, atau lewat tautan di deskripsi. Di deskripsi juga ada tautan ke karya dari seri lain, yang gaya ceritanya sangat berbeda, mungkin kamu akan menemukan favorit baru. Sampai jumpa di video berikutnya, jaga cara, jaga hati, dan sampai ketemu lagi.